Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku. Kali ini kita akan membahas tentang program kebijakan nih, sedikit berbeda, tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terkait hal yang masih panas nih. Ya, di sini kita perlu menekankan dan perlu mengetahui nih, apa itu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Belajar Kampus Merdeka adalah salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim, dan menjadi salah satu program dari kebijakan yang merupakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan salah satu amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi. Pendidikan itu memang bagian terpenting dalam kehidupan yang harus sejalan dengan perkembangan zaman. Karena dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia maya, kemajuan teknologi yang pesat, kompetisi mahasiswa yang harus disiapkan dengan gaya dengan kebutuhan zaman. Pendidikan itu akan menjadi bekal bagi manusia dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Jika melihat dari keadaan masa yang sekarang, di mana zaman telah semakin berubah dengan era arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin meninggi. Oleh karenanya, hal itu pendidikan tak boleh ketinggalan. Dengan zaman pendidikan yang harus berjalan seiringan dengan setiap fase kehidupan yang telah berubah, yaitu salah satunya adalah dengan sistem pendidikan yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik untuk siap menghadapi tantangan pada zaman yang telah berubah. Untuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Ya, Kampus Merdeka itu dan salah satunya adalah Kampus Merdeka yang menjadi kebijakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar, yang merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Sebelumnya kita juga harus lebih mengenal nih, apa itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya, jika dilihat dari perubahan zaman sekarang, tentunya kita tidak asing dengan yang namanya era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, dalam jurnal Profesor Sawab menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Dalam era itu, perubahan terjadi secara luas, termasuk di bidang apapun, salah satunya dengan bidang ekonomi, di mana dalam hal ini, internet tidak hanya dijadikan sebagai alat komunikasi, tempat mencari informasi, akan tetapi digunakan juga sebagai wadah bisnis seperti online shop, transportasi online, dan sebagainya, yang tentunya akan memudahkan sebagian orang, akan tetapi juga akan berdampak bagi sebagian lainnya, yaitu mereka yang belum mampu beradaptasi dengan teknologi digital, yang nantinya akan berdampak pada orang-orang itu, dan takutnya nanti akan terjadi pengangguran di kemudian hari. Ya, selanjutnya, ada pula beberapa program utama Merdeka Belajar Kampus Belajar, yaitu kemudahan membuka program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Nantinya, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melakukan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.
hampir, sama halnya dengan KKN di luar program studi gitu, dan ada juga beberapa pokok kebijakan pemerintah terkait kampus belajar yang dengan terobosan terbaru, yaitu yang pertama, terkait pembukaan program studi baru dengan arahan PTN dan PTS memberikan otonomi untuk membuka program studi baru dengan beberapa syarat dan ketentuan. Yang selanjutnya dengan kerjasama dengan organisasi yang mencakup penyusunan kurikulum. Yang kedua, ada sistem akreditasi perguruan tinggi dengan beberapa arahan kebijakan melalui akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BANTP selama 5 tahun. Yang ketiga, hak belajar 3 semester di luar program studi dengan arahan perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Dan yang keempat, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Melalui beberapa arahan kebijakan, yaitu dengan persyaratan untuk menjadi badan hukum dipermudah bagi perguruan tinggi negeri, BLU, dan Satker, Satuan Kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang era revolusi industri 4.0. Satu hal ini yang harus diperhatikan dalam menyikapi revolusi industri adalah kecepatan perubahan dari satu periode ke periode lain. Karena dimulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, bahkan seterusnya hingga sekarang 4.0, masing-masing dari 1.0 hingga ke 3.0 itu perubahannya sekitar 100 tahunan. Sedangkan pada era revolusi industri 3.0 menuju 4.0 hanya dalam kurun waktu 50 tahun, ya, lebih cepat ya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memang benar-benar berkembang secara cepat dan pesat. Perkembangan informasi dan teknologi yang kian pesat tak dapat dihindari dari bagian penting dari pendidikan dan pembelajaran. Inovasi pembelajaran 4.0 menekan pada penguasaan metode pembelajaran oleh pendidikan, aplikasi di dalam kelas, serta pengembangannya dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran memanfaatkan seluruh potensi yang ada, termasuk penguasaan teknologi, serta penerapan dalam pembelajaran. Apalagi di masa pandemi kayak gini nih. Kita memang banyak-banyak lebih memanfaatkan teknologi daripada kita harus belajar di tatap muka ya. Selanjutnya, tentunya ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari program ini. Ada beberapa kelebihan, yaitu menciptakan dunia perkuliahan yang menjadi lebih fleksibel, lebih mudah, dan yang kedua, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami studi yang mereka ambil. Yang ketiga, sebagai wadah mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, seperti KKN seperti itu. Dan yang keempat, mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja. Sebelum mereka terjun ke dunia kerja, ada baiknya menggunakan program ini, MBKM, agar mereka matang sebelum siap dan turun untuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Namun ada juga kekurangan dari program MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu yang pertama, program ini tuh dinilai belum begitu matang persiapannya, karena mungkin waktu yang dipersiapkan dalam kurun waktu yang sangat cepat. Apalagi pada program Kampus Merdeka ini dikhawatirkan akan berganti terus-menerus bila menteri yang menjabat juga akan berganti. Masih harus dilakukan pembaruan dan research untuk penerapannya. Yang kedua, pendidikan dan pengajar yang belum terencana dengan baik. Pelaksanaan pendidikan serta para pengajar belum mengulas kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Sebelum Kampus Merdeka belum mengarah pada sistem pengajaran yang baik. Yang ketiga, adanya persiapan SDM yang belum terstruktur nih. Tentunya, dalam program baru membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis yang sudah disiapkan di jauh-jauh hari. Karena program ini baru diluncurkan serta belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksana dalam program Kampus Merdeka. Selanjutnya ada beberapa bentuk kegiatan pembelajaran dari MBKM itu. Ada
contoh bentuk kegiatan pembelajaran, yang pertama tukar pelajar, magang magang atau praktik kerja, asistensi pengajaran di satuan pendidikan, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek insiden independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik atau KKNT. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kewirausahaan yang nantinya akan dihubungkan dengan SIG, Sistem Informasi Spasial. Berdasarkan Global Entrepreneurship Index atau GEI pada tahun 2018, Indonesia itu hanya memiliki 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, yaitu atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara, menurut riset IDN Research Institute tahun 2019, 69,1 milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya nih, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut tuh belum dikelola dengan baik selama ini, hingga mereka tuh takut untuk terjun ke kegiatan wirausaha itu. Sedangkan adanya kebijakan kampus merdeka itu mendorong dan mengembangkan minat para wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai dengan pematangan melalui program MBKM ini. Adanya beberapa tujuan kegiatan kewirausahaan, yaitu yang pertama dengan memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana, karena rata-rata sarjana yang tidak memiliki channel atau jaringan untuk bekerja, rata-rata mereka tidak tahu tempat di mana mereka akan memulai kehidupan dalam dunia kerja. Ya, selanjutnya, ya, di sini terima kasih.